Oke, Mas Adi. Jadi kalau misalnya ada presidensial club ini juga nggak menyelesaikan permasalahan bangsa kalau kata Bang Masinton. Ya, saya kira setuju dalam banyak hal. Soal ide presidensial club ini sebenarnya untuk menyambungkan garis putus antar presiden yang selama ini memang punya jarak psikologis yang tidak bisa bertemu. Kan tidak ada yang bisa membantah bagaimana hubungan SB dengan Megawati itu nggak selesai sampai hari ini. Itu diperparah misalnya bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati. Per hari ini jauh lebih buruk hubungannya antara SB dan Megawati. Ini garis putus yang sepertinya ingin disambungkan oleh Prabowo Subianto dengan cara membentuk perkumpulan ataupun pergubungan presiden-presiden itu. Pesan moralnya sederhana bahwa sehebat apapun persaingan politik, konfrontasi politik antar presiden ini, tapi mereka bicara tentang satu kepentingan bangsa dan negara, mereka harus selesai dong. Bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang pendidikan, bagaimana tentang pengangguran dan seterusnya. Cuman kan problemnya yang menjadi cukup serius, ketika pertemuan antara presiden ini disimplifikasi, disederhanakan seakan-akan semua persoalan kebangsaan itu selesai, bagi saya enggak juga. Iya. Karena saya kira sejak bangsa ini berdiri sampai hari ini, persoalan kemiskinan kan nggak tuntas. Tentang pengangguran tidak tuntas. Tentang disparitas antara kota dan desa juga tidak tuntas. Ini yang saya kira memang publik juga harus melihat bahwa persoalan bangsa ini nggak selesai dengan 4 orang, tapi memang kolektif dan kolegial. Nah, cuman memang kalau saya membaca mazhab politiknya Prabowo Subianto, Bang Dhanil yang saya kira hampir 2 minggu ini dakwah politiknya saya sering dengar gitu tentang pentingnya presidensial club. Ada ide besar memang bahwa secara umum Prabowo sebagai presiden terpilih nanti 20 Oktober setelah ada janji setia kepada bangsa dan negara ini tentu butuh input dan butuh masukan. Karena kita dengar misalnya beberapa waktu yang lalu ketika Prabowo bertemu dengan SBY, seakan-akan Prabowo itu secara tidak langsung ingin bertanya apa success story SBY setelah jadi presiden 2 kali. Ya mungkin tentang bagaimana recovery ekonomi, tentang kesejahteraan, itu juga diserap secara baik oleh Prabowo. Jadi kan nggak cuma omong-omong dan ketemu aja kan Mas Adi? Betul, cuman kan yang menjadi ramai itu karena satu ya, ini kan utopis menjatuhkan Megawati dan Jokowi, menjatuhkan Megawati dan SBY dalam satu pertemuan yang agung itu menurut saya ya agak repot Pak. Istilahnya kawan-kawan Demokrat. Tapi kalau itu jadi, oh dahsyat. Sihir bisa tuh, sihir tuh ya. Bagi saya kalau 3 presiden ini bisa berjumpa, ini juga bagian dari tanda-tanda kiamat rasanya. Agak-agak dalam tanda kutip ya, kiamat secara politik itu bisa. Bang Masinton munculin di layar dong, saya mau lihat responnya dong. Ya kenapa? Ini kan mimpi semua orang kan sebenarnya dari dulu. Tapi bagaimana bisa kan? Pertemuan. Tapi bisa kan? Oh, bisa. Bukan tidak ada peluang sama sekali kan? Kalau orang bicara tentang politik itu adalah serba kemungkinan. Orang kan selalu bicara tentang politik itu adalah serba mungkin ya. Tapi untuk presidensial club ini mempertemukan antara 3 tokoh ini bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Waduh, udah dipatahkan ya Mas Adi. Bukan pesimis ya, saya hanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya faktual, Pak. Ini bukan memberikan angin surga. Bahwa keinginan mempertemuan gagasan ini ya oke, nggak ada soal. Dan saya juga 1000% setuju dalam kait itu. Tapi pada level implementasi itu yang saya rusak. Apa sih membuat sekat dinding tebal ini gitu kok sampai persoalan politik Pak. Ini persoalan politik, ini persoalan persaingan, ini persoalan mazhab yang selama ini memang menjadi tembok tebal untuk diterabas ya. Nah yang kedua menurut saya adalah ini kan elit-elit bangsa, mantan-mantan presiden, kan capek juga Pak kalau hanya sebatas ketemu. Tapi kalau kemudian gagasan besarnya itu tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan kan repot. Karena bicara tentang kebijakan tentu presiden dan para pendukungnya, veto playernya, bagaimana tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kalau hanya sebatas ngomong, kemudian dimintai pendapatnya, tapi itu tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah kebijakan politik yang bisa dieksekusi, ya kan orang capek untuk bertemu lagi Pak. Mas Adi, tapi ada dari sisi Mas Adi ada melihat nggak sih ini juga menggambarkan kepada publik bahwa kalau adanya pertemuan ini Pak Prabowo tidak hanya di belakangnya ada Pak Jokowi saja, tapi juga ada Bu Mega, ada Pak SBY juga. Ya kalau mau jujur, saya sebagai rakyat biasa dari lubuk hati yang paling dalam ya, tentu saya berharap presiden-presiden ini bisa bertemu satu sama yang lain, guyup, artinya kan itu potret yang baik ya untuk bangsa ini. Karena memang kalau mau bicara tentang civic culture, budaya politik kita secara umum, budaya guyup Pak. Memang budaya ngomong-ngomong.
masyarakat kita dari ujung ke ujung memang budaya ngomong-ngomong. Persoalan apapun kebangsaan kita mulai dari yang kecil Ketemu yang bicara, besar, ketemu bicara. Ya. ngongkrong, ngopi, Ya. menyampaikan apa yang Kongko diinginkan. lah. Ya Nah, kan? ini yang saya kira memang membedakan antara kita dengan negara-negara lain yang sifatnya impersonal dan sangat individualis. Di Indonesia punya modal sosial, punya modal kapital, Oke. di mana elit-elit kita, rakyat-rakyat kita secara umum itu memang suka ngobrol. Dari sesuatu yang sifatnya kecil itulah kemudian melahirkan sesuatu yang besar. Ya. The politics of the small thing katanya. Jadi pembicaraan sesuatu yang besar tentang revolusi, tentang perubahan, tentang reformasi dan perbaikan bangsa itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Dari mana? Ngomong dari hati ke hati. Karena dari situlah kemudian akan tersibak tabir bagaimana menyelesaikan persoalan kebangsaan ini sudah selesai. Iya, Tadi saya sebenarnya agak sedikit berseloroh ketika bicara tentang ini tanda-tanda kiamat, itu tanda-tanda kiamat politik Langsung akan di auto edit berakhir. ya. Langsung auto edit. Kiamat politik kita akan berakhir karena tentu kita tidak ingin bahwa pemimpin kita di negara ini ya terus Oke. begini dan seakan-akan tidak selesai. Oke.